melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Kemudian tidak lupa pula selawat beriring salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke arah alam yang lebih beradab dan berbudaya lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi dalam rangka tugas saya sebagai CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk kegiatan hari ini, kegiatannya kita awali dengan agenda yaitu pembukaan, kemudian presentasi tentang pencapaian materi dan keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah perkembang yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi kalau dia tidak mau melakukan, jangan dipaksa, karena kemauan itu datang dari diri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipakai murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang jatuh. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru untuk menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang berikutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan pengukuran akan terjadi. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yaitu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 komponennya, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Ada 4 poin-poinnya: kejujuran, kepedulian, rasa hormat, peduli, tenggang rasa, harga diri, tanggung jawab, kedisiplinan, menghargai, gotong royong, keselamatan, dan lain-lain. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan bahwa meningkatkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas.
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, coba kita bahas ini keyakinan kelas pada dasar keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Nah, lihat jawabannya ya. Salah. Nah, berikutnya. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Betul. Betul. Lihat. Apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? 1. Menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Disiplin, Disiplin, apa lagi? Tanggung jawab, mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Coba kita lihat. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nilainya? disiplin Bisa disiplin. tanggung Bisa jawab, tanggung jawab. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. itu Apa nilainya yang terkandung di dalamnya? etika, Etika, bisa saling menghargai, ya. saling menghormati. Kita lihat. Nah, kalau menggunakan helm mengendarai sepeda motor itu nilai utamanya tentang keselamatan. Kebersihan, Kalau untuk buang sampah, nah, kebersihan, menjaga kebersihan itu nilainya. Untuk dilarang berkata-kata sopan, nah berkata sopan dan santun berarti saling menghargai. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini ada langkah-langkahnya. Ini belum tersusun langkahnya ini. Kalau disusun bagaimana yang pertamanya? Mana yang pertama dulu kita lakukan? berdiskusi di gambaran iya, puan di bawah. Ini belum tersusun. Menurut rekan-rekan mana yang utama kita kerjakan dulu? Yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana yang pertama dulu? Meninjau ulang. Nah, meninjau ulang itu terakhir. Meninjau ulang itu langkah yang terakhir. Berdiskusi menunjukkan Diskusi dulu. perlu ditaati oleh kelas. Berarti yang ini dulu bisa nanti kita lihat nanti kita latih biasa karena di HP Nanasnya dulu Nana. Oke. Yang pertama mana yang nomor 3? Yang kedua Gambaran. setelah kita diskusikan kita apakan lagi? Berdiskusi menunjukkan bagaimana gambar peran seluruh warga kelas. Berdiskusi. Yang mana nomor berapa? Nenek gambaran ini. Ya. Yang pertama. Peran inilah dulu. Yang mana dulu? Pahamnya perannya dulu. Baru lahir mengenai gambaran berlaku. Yang nomor 2 yang mana? Terus nomor 2 dia nomor 1 yang balas itu. Nah, antara nomor 2 dan nomor 1 mana yang kita pilih dulu? Mungkin nomor 1 Dua dulu sabar sadar nih perannya dulu nak. Mengenai peran keluarga itu baru gambaran perilaku yang mencerminkan. Berarti 3 ini yang nomor 1, yang nomor 2-nya Sebelah kiri bu perannya. ini. Ya. Yang nomor 1. Nomor 1 itu, nomor 2 itu. Ini yang nomor 3 ini jadi nomor 1. Ya. Yang ini Nomor 2. nomor 2, nomor 3-nya Di bawah tuh. yang Ya. ini nomor 3. Ya. Yang belum. pernyataan kedua. Oh enggak. Oh gitu deh loh. Yang mana? Ini dari peraturan-peraturan baru menjadikan kebajikan atau keyakinan. Baru ditinjau ulang sih.
Berdivisi mengenai peraturan peran seluruh warga kelas. Perannya dulu. Tadi yang nomor 3 itu satu, dua, seperti itu. Iya. Kemudian Bukan itu. yang ketiga ini. Ini yang ketiga ini ya. Keempat. Yang keempat yang mana? Oke, ini yang keempat. Yang kelimanya yang mana yang ini? Ya, ini ya. Peraturan Yang menjadi terakhir yang ini. itu mau boleh mengubah peraturan menjadi kalimat positif dulu. Ini yang nomor 4. Ya. Ya. Itu baru menjadi ini nomor 5 meninjaunya. Meninjau. Ini meninjau itu terakhir nah. Ini. Iya, iya itu dulu menjadi peraturan. Terakhir. Iya. Nomor 1 berdiskusi memunculkan peraturan Iya, yang perlu ditaati. Yang nomor 2 yang kedua mengubah peraturan menjadi peraturan kalimat yang positif. yang ada menjadi kalimat positif. Nah, yang ketiga lagi Menyajikan peraturan. peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kita sajikan dia menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang berikutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir nanti baru meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu urutan atau langkah-langkah dalam memetakan keyakinan kelas. Kita masuk lagi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada teman-teman yang bisa. Kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Nomor 1 kesenangan. Nomor 1 kesenangan. Nomor 2 kebutuhan. Kebutuhan. Cinta dan kasih sayang. Nomor 3 kebutuhan. Perasaan. Kebebasan. Iya. Yang keempat kemanusiaan. Kemanusiaan Huruf awalnya P. Ya. Panutan. Enggak panutan. P huruf awalnya. Tebak kata ya. Penemuan. Tebak kata. Iya, tebak kata. Tebak Penemuan. 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 Lupa pelajaran Yul. Pelajaran. Penemuan. Lupa. Penyuruhkan. Apa? Apa nyuruh? Manusia. Yang pertama kesenangan. Betul. Kesenangan, cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Betul. Kebebasan. Yang ketiga kebebasan. Ya. Yang keempat. Belakangnya nih. Penuangan. Indah. Belakangnya Belakangnya N. 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 Awalnya P. P. Apa itu? Panutan. Indah. Pancasila. Itu. Apa boleh? Aduh limu kalau Iya. bicara dasar manusia tuh. Yang keempat itu penguasaan. Kekuasaan. Yang Penguasaan. Yang kelima. Oh. Awalnya Bu. Awalnya. Cie sih bagi orang. Jangan titik panjang. Yang terakhir saja. Apa dia aja bocah Imam? Nah, saya Imam ya. dasar manusia. Pakai hidup di belakangnya itu. Takut hidup. Kesenangan tadi betul ya. Kemudian cinta kasih dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Nah, betul Kekuasaan. perasaan ya. Sebagai manusia kita butuh untuk merasa senang. Kita harus bisa menciptakan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Kita harus senang. Ya, biasakanlah menyenang. Kita harus bisa menyenangkan dan membahagiakan diri kita. Merewot diri sendiri. Mereward diri sendiri. Karena kalau kita mengharapkan rasanya orang yang akan membahagiakan orang terdekat kita belum tentu kan selalu membahagiakan kita. Jadi kita perlu membahagiakan diri sendiri. Kita happy
nanti kalau kita sudah happy mengajar, anak-anak murid akan ketularan juga happy kesenangan. Kemudian kebutuhan diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi. Apa maksudnya di sini? Ada yang bisa bantu? Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Saling menjaga hubungan, Bu. Nah, Bu. ya, saling menjaga hubungan boleh. Sebagai individu atau makhluk sosial, kita butuh untuk diterima oleh orang lain. Kita butuh untuk diterima oleh lingkungan di tempat kita berada. Kita juga berhak mendapatkan kasih sayang dan berinteraksi serta bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau di rumah dengan anggota keluarga atau dengan lingkungan masyarakat kita, kalau di sekolah mungkin dengan seluruh warga sekolah. Kita butuh koneksi dan kerjasama ya Bu ya. Katanya memberi dan menerima. Memberi dan harus kita terima hasilnya. Kalau kita beri kasih sayang kepada siswa kita ketika kita proses pembelajaran, dia akan respon kepada kita. Dia akan memberikan respon yang positif dengan apa yang telah kita berikan. Coba kalau kita beri respon negatif, dia pasti akan tidak terima atau dia tidak akan sejalan dengan apa yang akan kita berikan kepada Misalnya Pak Audi kemarin aku iya. semuanya apa yang kamu beri semuanya kamu terima aku. Ada take and give ya Bu ya, namanya dia tuh ya. Bahasa Inggris Saling memberi, menerima. More Itu yang take and give. Karena kita makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk menyempurnakan kehidupan kita. Berikutnya tentang kebebasan, kebutuhan pilihan, kemandirian dan otonomi. Kita butuh kebebasan untuk menentukan hal yang terbaik ya terkait untuk diri kita sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kalau kita di sekolah, aturan yang berlaku di sekolah. Kalau di rumah, aturan yang berlaku di rumah atau di lingkungan tempat tinggal. Walaupun kebebasan itu hak kita, hak asasi kita, tetapi tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan yang ada. Berikutnya, penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan prestasi atau diakui. Jangankan anak-anak, kita orang dewasa saja masih butuh penguasaan atau pengakuan tentang prestasi yang ada pada diri kita. Apalagi anak. Jadi dalam proses pembelajaran itu supaya terjadi komunikasi yang interaktif, biasakan kita memberi reward itu sekarang kan juga ada reward namanya penguatan saja kita berikan supaya mereka lebih mempunyai rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Karena untuk pemberian reward sekarang tidak boleh yang mudah. Nah, karena reward itu ada yang sebagian sisi negatif, ada sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya mungkin tanpa reward anak-anak yang belajar biasa bekerja tidak akan mau lagi. Berikutnya bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain serta psikologis, rasa aman kita. Jadi sebagai manusia kita butuh ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama apa itu Bu Diana? Coba bacakan Bu Diana. Ya, menghukum. Kemudian Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Kemudian Teman. sebagai teman, Sebagai manajer dan pemantau. Nah, yang bagusnya kita di posisi yang mana? Oh iya, udah bagusnya kita di posisi yang mana ya? Kalau posisi kontrol ini. Manajer. Nah, Manajer. bagusnya kita di posisi
Manajer. Karena kalau penghukum ini rasanya terlalu sadis kita ya sebagai guru. Kalau posisi kita sebagai penghukum terlalu sadis kita sebagai guru. Kalau pembuat merasa bersalah, apa maksudnya ini? Postingnya Salah-salahkan. Kita akan membuat anak itu tidak percaya diri. Dia akan selalu merasa dirinya tidak diterima oleh lingkungannya kalau kita terbiasa ya. Kemudian sebagai teman ini ada bagusnya, ada juga sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Di satu sisi mungkin sekali-sekali kita boleh bertindak sebagai teman, tapi lihat kondisinya, bisa-bisa kita harus bisa kita menempatkan diri. Kemudian sebagai pemantau dari perilaku mahasiswa, yang paling bagusnya kata Lede sama Bulu tadi sebagai manajer. Nah ini 5 posisi kontrolnya. Kalau dibacakan satu-satu itu bisa dilihatnya tuh. Lalu dibacakan kirim aja. Bahannya dikirim saja nanti. Nah kita masuk lagi. Nah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 rangkanya, yaitu menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Adapun poin-poinnya, yang pertama untuk menstabilkan identitas, kalau kita bisa membuat pertanyaannya, kamu itu mempunyai alasan mengapa melakukan tindakan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu buat seminar satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu SIA ini tahapannya minta pertama foto menstabilkan identitas. Nah, sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang baik. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Yang ketiga, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Validasi tindakan yang salah. Nah, adapun prosesnya, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah, bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun menguatkan pemahaman kita akan alasan murid melakukan tindakan tersebut. Contoh respon yang kita berikan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Makanya proses di mana murid menunjukkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh respon kita, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita, keyakinan ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, validasi tindakan, menstabilkan identitas. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Pertama dulu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Ini praktek segitiga restitusi. Nah, mari kita praktekkan segitiga restitusi. Silakan cari teman bertiga, satu kelompok 3 orang. Satu berperan sebagai guru, satu berperan sebagai siswa,
dan satu berperan sebagai observer. Satu menjadi siswa, yang satu menjadi observer. Bisa sadunya. Nah, bisa sadunya. Yang siswa dan saya praktek berdialog di depan tetap. Kasusnya ada siswa yang menangis karena diejek temannya karena nilai ulangannya jelek. Ibu guru masih ada. Hai Diana. Kenapa nak? Coba cerita sama ibu. Kenapa nih ibu menangis? Kenapa menangis? Coba Diana cerita sama ibu ya. Kenapa ibu menangis ya? Kenapa menangis nak? Ada yang ganggu Diana tadi. Awas air keringnya Bu. Sudah, tak boleh nangis lagi. Coba cerita sama ibu. Kalau nangis terus gimana ibu tahu apa sebabnya Diana menangis? Ya aku sayang matanya nih. Coba yang jelas ngomongnya. Kalau sambil nangis ibu nggak tahu gimana ceritanya, gimana kejadiannya. Coba Diana, jangan sedih lagi. Aku sayang matanya dulu ya. Coba, anak ibu anak pintar. Iya, Nana bagus, pintar. Terus Hari ini dapat 70. kenapa bisa sama Yulia? Hmm? Kata Yulia, Oh begitu. Jadi biasa artis ibu mau tahu kenapa nilai Diana bisa jelek begini. Kenapa biasa dulu nilainya? Biasanya Diana kan nilainya 100. Kenapa tuh? Oh kemarin nggak belajar. Apa sebabnya Diana nggak belajar? Oh begini Nana sakit. Ya, nanti. tak doakan. Coba kita panggil dulu ya. Yulia, sini nak. Iya. Coba Yulia duduk sini ya. Iya, buat yang coba Diana sini. Yulia sini ya. Nah, Yulia duduk di sini. Diana dapat juga tadi. 70. 20 kata teman-teman 20. Nah, cukup. Cukup ya. Sudah, cukup ya. Iya, Bu. Jangan diam dulu ya. Ya, coba. Yulia dapat berapa? Coba. Ya, nanti ya. Biasa. Yulia dapat 100. Ya, bagus. Yulia bagus. Bilang 01 kan? Ya. Coba diam dulu. Anak ibu bisa dengar ibunya. Kecil serah bu. Bisa dengar nak? Nah, ya. Ini ya anaknya tadi ibu lihat Diana tadi menangis. Kemarin dia yang ngetawain saya, Bu. Itu kejadian kemarin, sekarang kejadian yang sekarang. Kalau dia Ibu ngadu, ingin tahu. Bu, dia menangis. Iya Diana. Nah, Kemarin dia Diana saya diam. menangis kalau diganggu, ya kan? Nah, ya sekarang bisa dengar ibu dulu. Ya, dengar ya. Ya. Yulia tahu nggak kenapa ibu panggil dia? Karena ini sih yang aku. Ini Tapi dia. kan betul, Bu, nilainya cuma Iya, iya, ibu ya. Kalau gini, kalau seandainya panjang lagi. Yulia dapat 2, diejek lagi sama Diana Kemarin gimana? kan diejeknya, Pak. Dan nangis, Bu. Nggak nangis Yulia. Tapi kalau nggak nangis, biasanya bagaimana perasaannya kalau diejek? Diana Hati, kemarin sakit hati, Bu. sakit hati Karena aku terus. dibalasin sama si Diana. Oh, sekarang dibalas lagi sakit Iya. hatinya sekarang. Iya. Iya. Iya Diana, kemarin ada yang ngejek Yulia juga. Maka, Iya. Oh, berarti sama-sama mengejek ya. pas kan. Nah, menurut anak ibu, boleh nggak kita saling Kasih mengejek? carinya, Bu. Nah, coba yang baik, sikapnya yang baik. Ibu ingin lihat sikap yang baik dulu. Nah, menurut anak ibu, boleh nggak kita saling mengejek? Kalau kan tadi bercanda, Jadi Yulia tadi bercanda sama dia. iya. Tapi dia sediananya aja yang cengeng gitu.
Bilang bebek kan dia nangis. Nah, sudah, jangan diulang lagi ya. Diam dulu, jangan diulang lagi ya. Tadi Yulia sudah menjawab kalau mengejek teman itu tidak baik. Katanya bisa bikin sakit hati. Diana gimana? Kalau diejek teman gimana? Nah, dia sakit hati, terus menangis kan? Iya. Kalau Yulia diejek temannya gimana? Iya, sakit hati. Bolehkah kita saling mengejek? Boleh, nak? Tidak. Nah, coba Yulia dan Diana lihat ada di kelas kita. Coba baca keyakinan kelasnya. Kira-kira apa saja ada di keyakinan kelas kita itu? Mana? Coba Nina, coba baca. Tidak boleh. Jangan mengejek. Coba Jadi karena ada buku tuh ada keyakinan. Ini tabuang banget. Nah, coba Yulia, Diana, kemarin kan kita bersama sudah membuat kesepakatan kelas kita, iya kan? Nah, coba kira-kira apa saja yang ada di kesepakatan kelas kita Bu, itu? nomor 3 tidak boleh saling mengejek, Bu. Saling menghargai. Nah, bagus. Nomor 2 sopan santun. Iya, bagus. Nah, kan tahu anak ibu tuh siapa yang bikin keyakinan kelasnya? Bu yang nulisnya kan. Kami yang Iya, ibu yang nulisnya. Jadi pendapatnya dari siapa? Nah, dari kalau Enak ada aja. ya, kalau keyakinan kelas itu sudah menjadi keputusan kita bersama, harus kita apakan di dalam kelas, nak? Harus dipatuhi. Paham itu kan? Paham, nak? Nah, jadi sesama teman kita tidak boleh mengejek. Kemudian Diana, biar nilainya tetap bagus, apa yang dilakukan? Rajin belajar. Nah, supaya nilainya tidak dapat nilai merah tadi, katanya kemarin kan tidak belajar kan? Nah, gimana selanjutnya? Jaga kesehatan. Apa lagi? Hah? Iya. Apa lagi, nak? Selain belajar, apa lagi? Nah, rajin belajar. Ya. Apa lagi? Nah, ya. Ya, anak ibu tidak ada yang mencontek kan? Nah, sekarang coba mau mengulangi lagi perilakunya mengejek teman. Diana. Sekarang ibu ingin lihat bagaimana seharusnya anak ibu berbuat. Yang baik, nah, yang baik. Nah, ayo pergi, ayo, kan? Iya. Terima kasih untuk rekan-rekannya atas partisipasinya. Karena berakhirnya video tadi selesai juga penutupannya. Sebelumnya kita buat dulu keyakinan yang pembahasannya setiap anggota kelas perlu belajar, solusinya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu saling menghargai supaya tercipta suasana yang menyenangkan. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tugasnya berikan informasi pada pertanyaan sesuai dengan dalam di bawah ini. Tadi sudah kita lakukan ya. Karena tadi sudah ada praktek sering 3 institusi, berarti berakhir juga kegiatan destinasinya. Terima kasih atas partisipasi